Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, kelas 5B ya SD Pasindangan, bagaimana kabarnya? Baik. Kayaknya kurang semangat sekali lagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Anak soleh? Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, pada siang hari ini kita masih bisa bertemu lagi dengan Pak Guru, yaitu belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, baiklah, sebelum kita belajar, mari kita yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan doa ini semoga semua anak sekalian Allah berikan kesehatan, Allah berikan kecerdasan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai membaca doa. Bapak ingin menanyakan di antara kalian ya, siapa yang hari ini tidak berangkat? Cepri sama Gojali. Ada yang tahu nggak alasannya kemana? Gojali bilangnya sakit padahal kemarin hujan-hujan. Oh, Gojali bilangnya sakit tapi hujan-hujanan. Nah ini jangan ditiru. Dan bilangnya sakit tetapi hujan-hujanan. Kalau kita sakit anak sekalian, kita harus pergi kemana? Ke puskesmas atau ke dokter agar segera berobat, paham nggak? Jadi jangan alasan itu kita jadi nggak berangkat sekolah. Tetap semangat, ya insya Allah. Jadi sekalian, mari kita mulai ya. Silakan dibuka bukunya, bawa buku kan? Yang bawa buku ini. Buku agama catatannya. Ya. Sebelum Pak Guru menerangkan, kalian harus bisa yang pertama menyimpulkan pelajaran yang lalu telah pernah Pak Guru sampaikan. Yang kedua, pelajaran hari ini ya harus kalian bisa menyimpulkan dan memahaminya, bahkan kalau pelajaran hari ini harus bisa mengamalkannya. Baiklah sekalian, sudah siap belum? Ya, alhamdulillah ya. Ya, perhatikan di depan, di sini ada gambar poster. Ya, poster apa namanya? Lihat nggak? Poster pasti. Ini gambar poster. Gambar poster yaitu tentang bacanya Pak, bimbingan sholat. Ya, yang kedua juga bimbingan sholat. Nah, di sini sama-sama bimbingan sholat. Coba ada yang tahu nggak apa bedanya kedua gambar ini? Yang satu orang yang keras. Nah, yang keras siapa yang bisa jawab? Yang satu lelaki, yang satu perempuan. Nah, yang satu gambarnya yaitu sholatnya cara laki-laki, yang kedua sholatnya cara perempuan. Nah itulah. Jadi sholat ini
Ya, baik dilakukan mau berjamaah di masjid maupun sholat sendirian. Ini harus dikerjakan. Ya. Baiklah sekalian, kalian dalam sholat ini ya, ada yang tahu nggak? Sholat itu sehari semalam ada berapa waktu? 5 waktu. Coba angkat tangan siapa yang tahu sholat apa aja? Ya, yuk Denis. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, sekarang yang kedua, siapa yang bisa niat sholat subuh? Ayo, niat sholat subuh. Ya, enggak apa-apa. Saya pengen tahu. Ya, sampai sholat tadi pagi sholat subuh. Nah, coba apa namanya? Iqbal coba niat sholat subuh. Yang keras, bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu alhamdulillah Iqbal hafal karena Iqbal rajin sholat subuh. Yang lainnya juga begitu. Harus bisa yang pertama kali rukun sholat itu adalah niat. Tuh ya kan? Niat. Sebagaimana dalam hadis dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyati. Apa artinya? Segala sesuatu amal itu tergantung niatnya, anak-anak. Ya, paham? Jadi niatnya itu harus betul-betul karena siapa? Sholat itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu niat. Jadi niat ini harus ditanamkan di dalam apa? Hati. Yang kedua, sholat itu harus mengucapkan apa? Takbiratul ihram. Coba sampai yang tahu, coba maju ke depan satu orang. Iqbal. Gak apa-apa, sini diajar. Maju gak apa-apa. Ya, sini. Nah, siapa yang bisa mewakili? Ya jangan itu alasan, gak apa-apa, gak salah gak apa-apa. Pengen tahu aja Pak Guru nanti diajarkan. Sok satu orang. Gak apa-apa ya. Yuk, Iqbal aja gak apa-apa. Ya gak apa-apa, Sa. Sebagai praktek aja ya. Pinter Iqbal nanti nilai 100. Nah ya, gak apa-apa. Nah ini contoh, kita harus berani maju. Jangan takut salah. Kenapa harus takut salah? Karena kita masih belajar. Belajar itu wajar nggak salah? Wajar. Nah, tetapi setelah diajarkan harus jangan sampai salah kembali. Harus berbuat yang baik atau benar. Paham Iqbal? Nah, sekarang Iqbal contoh peraga. Coba Iqbal, nanti Pak Guru ajarkan. Lihat gambar dulu. Nih, pertama siap prosot gimana? Siap atau boleh nggak goyang-goyang? Tidak boleh. Coba Iqbal. Ya, satu. Niat sholat subuh tadi itu. Jadi niatnya kemana kalau sholat? Ke tempat sujud, tidak boleh begini. Sholli fardu subhi. Nah, ke atas nanti ada cecek kan. Paham? Nah, coba Iqbal. Jangan goyang-goyang. Tangannya. Allah. Kurang kurang tinggi. Nah, ini contohnya Pak Guru. Allahu Akbar. Lihat gambar tuh. Tangannya sejajar dengan telinga. Ya Allahu Akbar. Boleh begini. Ya, boleh. Allahu Akbar. Paham? Boleh nggak? Boleh. Allahu Akbar. Boleh. Tangan gitu. Paham? Ada 3 cara tangan untuk laki-laki. Ya. Jadi tangan itu bisa 3 cara untuk meletakkannya. Yang penting mengangkat tangannya dengan kalimat apa? Takbir. Apa itu takbir? Yaitu bacaan Allahu Akbar. Itu bukan sholat. Dia sholat itu cuman kalimatnya Pak Guru tanya ada bacaan Allahu. Sekali lagi, apa itu takbir? Bacaan. Yang keras, apa itu takbir? Nah, itu baru betul. Takbir itu bacaan Allahu Akbar. Kalau lebaran Allahu Akbar itu namanya takbir ya kan? Takbiran ya enggak? Nah, itu dalam Idul Fitri Adha. Sering kan takbiran? Nah, itu namanya takbir, bukan sholat. Memang dalamnya adanya dalam sholat. Arti takbir adalah bacaan Allahu Akbar yang dimaksud. Ya kan sekalian Bang Iqbal yang ke tempat sujud seolah-olah sholat. Ya, enggak apa. Yuk. Niat ulang lagi, niat sholat subuh. Usolli. Jangan goyang. Baca kabiro. Apa kan? Samawati wal arda an-namlah
Habis takbir baca apa? Baca Fatihah. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah pendek, hafalan boleh terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Bebas, lihatnya ke situ soalnya, jangan lihat kemana. Allah berarti kan nanti gantian kalau besok. Lagi kan wabarakatuh. Lagi. Nah, kalau salat subuh ada doa kunut sekalian. Kalau kita nggak hafal doa kunut, itu hukumnya sunnah. Coba anda tahu nggak apa arti sunnah? Sunnah artinya apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak dosa, tidak berdosa, itu sunnah ya. Jadi kalau kita nggak hafal doa kunut, Allahumma bini iman hadait, ada ngapal nggak? Anak-anak ada ngapal nggak? Belum hafal sebatas sunnah, tapi nggak dibaca nggak apa-apa. Langsung aja lanjut. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Rabbi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin amin. Salam. Alhamdulillah ya, terima kasih Iqbal ya. Alhamdulillah. Ya, mengenaskan ya. Jadi sekalian tadi Iqbal udah bagus, cuman Iqbalnya kurang tumaknina. Tumaknina itu apa? Jadi Iqbal itu sholatnya harus latihan juga dianggap serius. Jadi karena sholat ini tidak boleh bermain. Jadi antaranya rukun sholat tadi apa? Niat yang pertama, kedua takbiratul ihram harus dibaca. Kalau nggak baca sah nggak sholatnya? Tidak. Kemudian berdiri. Kalau berdiri ini ada dua pendapat. Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, sholat itu sambil duduk. Nggak bisa duduk sambil berbaring, itu diantaranya sekalian ya. Itu tentang rukun sholat. Kemudian yang keempat, membaca suratul Fatihah. Anak-anak semuanya apa enggak? Apa? Jadi kalau sholat tidak baca suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Paham enggak? Jadi kalian harus hafal suratul Fatihah, harus dibaca dalam sholat. Kemudian rukuk dengan tumaknina. Coba ada yang tahu enggak apa arti tumaknina? Ayo, ada yang bisa? Tumaknina apa artinya? Tumaknina itu istilahnya kayak itu apa namanya itu, dengan apa namanya, ketenangan hati itu, ketenangan. Kalau dilihat tubuhnya tidak bergerak-gerak, itu tumaknina ya. Jadi tumaknina itu artinya tenang, sholatnya tenang. Allahu Akbar. Ya. Kalau gini tenang nggak? Allahu Akbar. Tumaknina tidak? Tidak banyak gerak. Bahkan nanti bisa membatalkan sholat, apalagi sambil ngobrol saudara. Allahu Akbar. Betul enggak? Justru malah membatalkan sholat, ada bahasa selain sholat. Hati-hati nih. Jadi kita sholatnya itu harus tumaknina. Artinya apa? Tidak banyak bergerak. Ya, dari mana kita tahu? Dari gerakan tubuh kita. Selain gerakan-gerakan dalam sholat. Paham enggak? Jadi jangan banyak bergerak, jangan banyak apa namanya itu, apalagi yang membatalkan sholat itu apa? Tertawa sholatnya. Betul enggak? Sambil ketawa. Banyak kadang aku lihat di masjid ikut jamaah udah bagus ya, ke masjid udah bagus kan, tetapi terkadang ada yang sholatnya itu bergurau ya, imam takbir malah di belakang pada mainan sholatnya sambil nendang teman, sambil loroti sarung, boleh nggak? Batal itu. Jadi kita harus tumaknina, artinya apa? Yaitu tidak banyak bergerak ya, tumaknina itu. Paham nggak? Nah, dalam kitab ini dikatakan dilihat dari ekspresi tubuh tenang, tidak bergerak dan tidak goyang-goyang, stabil. Jadi nggak boleh goyang-goyang. Allahu Akbar. Ada nggak pernah lihat orang seperti ini? Itu senam. Ya, jadi itu senam. Itu justru tidak tumaknina. Sedangkan di sini dikatakan rukuk dengan tumaknina. Ya, karena i'tidal dengan tumaknina. Tuh, ya paham? Walaupun sekalipun nyamuk menggigit ditahan, seperti sahabat Nabi, tahu nggak? Umar bin Khattab pada waktu beliau sholat, beliau pernah ditusuk oleh seorang Yahudi yang dulu konon katanya dia itu apa namanya masuk Islam, tetapi ternyata tujuannya bukan karena Allah, ingin membunuh khalifah, yaitu Umar bin Khattab terbunuh pada waktu sholat subuh, tusuk ininya. Paham nggak? Tetapi beliau kerasa nggak sakit, tidak. Beliau menahan, setelah sholat baru berasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saking apanya? Saking tumaknina dan khusyuk. Karena khusyuk, apa itu khusyuk? Khusyuk itu artinya hatinya itu terarah kepada sholat. Ya, karena khusyuk ini bukan rukun, tetapi sangat disukai. Itu namanya khusyuk. Jadi sholatnya tidak boleh pikirannya itu kemana-mana. Allahu Akbar. Pikirannya ingat kue di kulkas. Ya, kuenya masih nggak dia rapi banget. Betul nggak itu? Nggak batal sih, cuman nggak khusyuk. Ya, tetap sah sholatnya walaupun pikirannya melayang-layang, tetapi tidak khusyuk. Sedangkan orang yang khusyuk ini sangat dicinta Allah. Ya, maka dalam ayat Al-Quran dikatakan al-mu'minun ya sesungguhnya orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya itu termasuk orang yang
apa namanya itu beruntung. Nah, sungguh beruntung orang yang sholatnya khusyuk. Jadi khusyuk itu artinya tidak memikirkan hal-hal yang lain yang di benaknya maupun dalam hati. Paham? Nah, itu. Selanjutnya sekalian, sholat itu dari yang ketujuh sujud yang 2 kali dengan tumanina. Nah, kemudian yang ke-8 duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Yang ke-9 duduk tasyahud akhir dengan tumanina. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir dengan tumanina. Yang ke-11 membaca sholawat. Ini jadi kita dalam sholat itu harus membaca sholawat. Paham nggak? Jadi apapun aktivitas agama ini, baik sholat munfarid, sholat berjamaah, sholat mayit, ya semuanya itu ada bacaan sholawatnya. Paham? Ada Nabi Muhammad itu apa namanya yang harus diikut sertakan dalam amal ibadah kita sehari-hari. Paham? Kemudian selanjutnya kita harus membaca salam yang kemana? Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kanan wajib, yang kiri sunnah. Bacanya boleh pelan. Assalamualaikum. Boleh pelan. Terdengar oleh telinga sendiri. Nah, jadi kesimpulannya sekalian, sholat 5 waktu ini adalah perintah agama dan tidak boleh ditinggalkan. Hukumnya wajib. Baik, sebelum nanti kita tanya jawab, mari supaya tidak suasananya tidak ngantuk siang ini ya. Mari kita sekalian, pernah Pak Guru ajarkan sebuah syair lagu, ini enggak? Ya, kita sebelum kita tutup dengan pertanyaan, mari kita menyanyikan lagu judulnya Rukun Islam. Apa enggak? Rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca syahadat, yang kedua sholat 5 waktu, yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima ibadah haji bagi yang mampu. Maka bisa dari ke depan gajian dan terus yang putri ngaco ngaji nggak apa-apa, jangan menunjuk orang. Ada yang berani? Tolong ya, kalau disuruh Pak Guru lain kali itu harus berani. Berani itu berarti apa? Berarti menunjukkan kita itu karena benar. Berani karena benar. Kalau kita salah misalnya ke depan disuruh nggak masalah, karena kita belajar. Terus sekarang buka bukunya Pak Guru, soal 3 aja. Nanti dijawab di kumpulkan. Nah, yang pertama, besok kita buka apa aja nih? Sementara ya. Ya, Pak. Nomor 1 ditulis, apakah arti sholat? Apakah arti sholat itu secara bahasa? Ya. Apakah arti sholat itu secara bahasa? Ya, nomor 2. Apakah arti sholat secara istilah? Ya, apakah arti sholat secara istilah fikih? Artinya fikih. Ya, apakah arti sholat secara fikih? Nomor 3. Apakah tujuan Allah memerintahkan sholat? Apa tujuan Allah memerintahkan sholat? Apa tujuannya? Apakah tujuan Allah memerintahkan sholat? Apa tujuannya? Nah, sekarang 3 soal ya. Silakan diisi sesuai dengan kemampuan. Mana? Ya, semoga. Nah, silakan.
Masih ada waktu 10 menit. Ya. Ya, 5 menit lagi. Ya, sekarang siapa yang bisa jawab? Hasil boleh kalian diskusi sama teman sebangku. Sob, nanti perwakilan maju. Sob, silakan diskusi sama di belakang 2 orang. Sob, boleh diskusi. Silakan diskusikan soal yang dari Pak Guru. Yang sudah selesai boleh dibaca di depan. Coba, ayo jangan. Sudah? Ya, silakan. Dibaca. Siapa yang sudah selesai? Duluan. Maju gak apa-apa. Sob, silakan kelompok siapa yang sudah selesai? 3 soal. Salah nggak apa-apa. Sob, yang betul yang mana? Tadi udah diterang itu ada isinya. Ya. Tadi udah Pak Guru sampaikan kan isinya, soalnya dan isinya, jawabannya ya, kan udah diterangkan. Ya. Udah yang udah aja, yang belum, yang sudah saja. Sob, cepet nih, waktunya itu nggak apa-apa maju, jangan malu. Yang udah aja, siapa yang sudah? Jangan lama-lama. Ya nomor 1 dulu, siapa yang udah selesai ngisi nomor 1? Maju, Denis, nggak apa-apa, sini ke depan. Denis, ya ke depan maju. Sob. Denis baca, biar temennya tahu. Nah, yang salah nanti dibetulkan, dipelajari lagi untuk pertemuan yang akan datang. Akan ditanya kembali. Silakan. Dan baca ini soalnya dan jawabannya. Apakah arti sholat itu secara bahasa? Jawabannya adalah Apa? Apa ketawa? Serius jawabnya apa? jawabannya adalah doa. Nah, serius. Apakah arti sholat secara bahasa? Artinya doa. Betul atau salah? Betul. Yang kedua. Sok, siapa yang bisa nomor 2? Jawab itu udah. Nomor 2 siapa yang bisa? Tadi udah diterangkan tuh. Nomor 2. Maju nih ya. Itu nomor 2, maksud nggak bisa. Udah diterangkan bahkan di. Jangan malu, Pak. Nomor 2 silakan dibaca soalnya. Perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, alhamdulillah. Jadi sholat itu artinya tadi menurut teman kalian yaitu perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu harus tahu. Nah, yang ketiga nih agak susah. Kalau bisa jawab, nggak apa-apa, dijawab semampunya. Pak Guru hargai pendapatnya. Ayo Iqbal barangkali. Nomor 3, siapa yang udah? Ya, maju sini maju, nggak apa-apa. Salah pun tetap nanti dibenarkan. Berani maju. Kenapa kita harus sholat? Harus tahu jawabannya gampang kok sebenarnya. Mengapa kita baca? Agar orang-orang bertakwa. Alhamdulillah itu bisa. Ya, duduk. Tadi udah 3 soal, boleh. Allah memerintahkan kita sholat, ya kunci ibadah itu takwa, betul. Agar kita itu menjadi orang yang mampu mengendalikan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Tetapi yang paling inti adalah tujuan sholat itu agar kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu yang paling inti. Sesungguhnya sholat itu adalah untuk merubah perbuatan keji dan mungkar. Contohnya apa perbuatan keji? Suka mencuri, mengejek, atau menghina teman. Itu jelek. Ya kalau orang yang sholatnya benar, dia dirubah. Suka mencela orang jadi menggembirakan teman, ngasih oleh-oleh, ngasih hadiah. Itu bagus kan? Paham nggak? Nah, itu contoh orang yang sholatnya khusyuk. Orang yang sholatnya tumakninah dan khusyuk. Itu maka dampaknya itu menjadi orang yang baik. Ya, karena apa? Dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita sholat? Karena sholat itu miftahul. Sholat itu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. Anak-anak sekali lagi, yang kedua alasannya sholat itu kuncinya surga. Anak ingin masuk surga? Ingin. Orang yang masuk surga nanti ahlus sholat, apalagi sholatnya berjamaah, pahalanya itu 20 derajat daripada sholat sendiri. Ya, paham? Alhamdulillah. Yang terakhir, sholat, kenapa kita harus sholat? Jawabannya adalah amalan yang mula-mula dihisab nanti pada hari kiamat sholat.
bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Makanya sholat itu pertama kali dihitung oleh Allah. Ibaratnya sholat itu tempat wadah. Kalian belanja, kalau nggak ada tempatnya bisa nggak? Belanja, beli aqua, beli Sprite, beli beras sekilo, beli teh gelas, nggak ada kreseknya bisa tidak? Membawa tidak bisa. Makanya sholat ini wadahnya amal. Nah ini barangkali yang dapat Pak Guru sampaikan. Ya, mohon maaf yang apabila ada kekurangannya. Terima kasih segala perhatiannya. Semoga ilmu yang Pak Guru sampaikan tadi tentang pelajaran sholat ini dapat kalian amalkan setiap saat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Ya, paham? Insyaallah. Yuk, mari sebelum kita pulang, ya, mari kita tutup dengan membaca doa. Nah, kan ketua kelasnya mana? Ya, kita silakan. Siap. Sabar, Boy. Baca doa dimulai.